Perkenalkan, nama saya Kevin. Jadi saya hari ini akan menjelaskan tentang alur produksi multimedia. Jadi ada tahapan alur proses produksi media itu ada 3, yaitu ada praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Jadi ketiga tahap itu memiliki fungsi yang lain-lain masing-masing. Lalu 3 tahap tersebut merupakan metodologi umum yang selalu dilakukan dalam membuat produk visual. Lalu ketiga tahapan ini saling berkaitan, yang berarti tahap demi tahap saling mempengaruhi. Tahap berikutnya akan memiliki kendala dan hambatan jika kendala dan hambatan pada tahap sebelumnya tidak segera diatasi. 3 tahapan tersebut ya 3 jenis tadi. Lalu tahap praproduksi itu adalah sebuah tahapan awal yang dilakukan sebelum melakukan kegiatan produksi multimedia. Lalu habis itu perancangan ide. Jadi perancangan ide itu merupakan pengembangan dari sebuah pemikiran awal berupa konsep dan ide yang diimplementasikan secara tekstual melalui beberapa tahapan, mulai dari perencanaan, desain, lalu pengembangan hingga evaluasi. Jadi tahap-tahap praproduksi itu jadi pertama itu ada perancangan, terus yang kedua itu identifikasi gagasan atau ide, yang ketiga konsep, sinopsis, treatment, naskah, terus skenario, storyboard, yang terakhir shooting script. Jadi dari 1 2 3 4 5 6 7 8 itu yaitu membuat proposal, pembuatan sampel atau prototype, menyiapkan rancangan desain, dan yang terakhir itu persiapan proses produksi. Lalu cara identifikasi gagasan atau ide yaitu menentukan ide cerita saat perlu dilakukan. Karena pengamatan dari berbagai hal yang terjadi sekitar, maka pengamatan yang dilakukan bisa melalui wawancara atau survei. Lalu dalam kehidupan masyarakat atau yang biasa disebut trending topic, baik melalui media sosial maupun televisi. Lalu yang kedua itu ada konsep. Konsepnya itu ada tema, judul, pokok, tujuan, sasaran. Jadi kalau tema itu buat menjelaskan pokok cerita, judul menjelaskan tentang rumusan cerita, pokok cerita itu rentetan peristiwa atau satu kejadian, tujuannya itu memberikan pembelajaran kepada seluruh penontonnya, yang itu terakhir sasaran menentukan target audience. Lalu yang ketiga itu ada sinopsis. Sinopsis ya pada umumnya diletakkan pada suatu posisi tersebut. Yang keempat ada rangkuman, yang kelima ada naskah atau skenario, dan yang terakhir itu ada gambar cerita atau bisa dibilang storyboard. Nah, jadi lanjut ketujuh itu ada skenario produksi. Lalu udah. Terima kasih sudah mendengarkan saya. Terima kasih.